Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad. Kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ketua Masjid Agung Sunda Kelapa kita beserta seluruh jajaran pengurus yang berjuang bersama-sama untuk melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang datang berkunjung ke rumahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing mereka untuk dapat melayani tamu-tamu Allah dengan sebaik-baiknya, menjadikan masjid ini masjid yang betul-betul penuh dengan rahmah dan keberkahan, membimbing para jamaahnya menuju ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, menyatukan hati kita, merapatkan barisan kita, dan menyatukan kita dalam agama Allah dan tidak bercerai-berai di dalamnya. Para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita amat jelas. Demikian pula asal usul kita juga jelas. Oleh karena itu seharusnya kita yang beriman kepada Allah, yang memiliki tujuan yang jelas dan gamblang, juga berasal usul dari asal usul yang sama, kembali kepada leluhur yang sama, kita bekerja berjuang untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan tujuan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surah Al-Hadid, huwal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah menerangkan bahwa dirinya lah awal dari segala sesuatu, di mana segala sesuatu berawal dari Allah, sedangkan Allah tidak berawal dari sesuatu. Wal akhir, dan Allah juga menjelaskan bahwa segala sesuatu dalam kehidupan mereka kembali kepada Allah. Bahkan setelah kehidupan dunia ini, mereka kelak akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan amal perbuatan yang pernah mereka lakukan. Sedangkan Allah sebagaimana dirinya tak berawal, dia pun tak berakhir. Wal-zahiru wal-batin, dan dialah yang paling jelas keberadaannya, eksistensinya, dengan ayat-ayat yang terdapat di langit, di bumi, termasuk dalam diri kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tapi dalam waktu yang sama, wal-batin, dialah yang batin, karena kedua bola mata kita dengan segala keterbatasannya
tidak dapat sama sekali menjangkau dirinya. Akal pikiran kita, pengetahuan kita tidak dapat memberikan kebesaran dan keagungannya. Bukan karena dirinya tidak jelas, tapi disebabkan keterbatasan kita semua. Jangankan mengenai Allah para jamaah sekalian, ruh kita, jiwa kita, kita tidak mampu untuk memahami hakikatnya. Yang kita ketahui amat sedikit sekali, dan banyak hal dalam hidup ini yang tidak kita ketahui hakikatnya, tapi kita yakini keberadaannya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kalau kita semua menyadari bahwa diri kita semua berawal dari Allah, hidup dengan rahmat dan kasih sayang Allah, dan kelak semua akan kembali kepada Allah. Allah tempatkan kita di atas muka bumi ini sebagai khalifahnya. Allah limpahkan rahmat dan kasihnya kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita berpasang-pasangan untuk saling mencinta, saling mengasihi, saling menyayangi, agar kita dapat bekerja sama dalam melaksanakan amanat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang seharusnya kita lakukan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Yang seharusnya kita lakukan, kita bersyukur kepada Allah. Kita mempergunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik kita selaku individu, baik selaku kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, selaku kepala negara, selaku pembantu-pembantu dari kepala negara kita maupun wakil-wakil rakyat kita. Semua kita memiliki, hadirin sekalian, tujuan yang sama. Baik orang besar maupun rakyat kecil, semua akan berdiri di hadapan Allah. Oleh karena itu tidak ada satupun dari kehidupan kita yang sia-sia. Kalau kita semua menyadari tujuan kita yang sebenarnya, kemudian kita menyadari bahwa kita merupakan satu keluarga yang kembali kepada asal usul yang sama. Ruh kita dari tiupan Allah Tuhan kita. Jiwa kita juga diciptakan dari jiwa yang sama. Tubuh kita juga dari asal usul yang sama. Kita lahir dari sepasang anak manusia di atas permukaan bumi ini. Lalu Allah perintahkan kita untuk saling mencinta, menyayangi, bekerja sama, meringankan beban saudara kita. Bila hidup ini ada cinta, niscaya hidup ini akan terang, akan manis, akan indah. Bila setiap manusia mengetahui tugas yang harus dilakukan, seorang yang menerima amanat, baik dia seorang kepala negara, menyadari bahwa yang ada di tangannya amanat bukan kesempatan. Begitu pula wakil rakyat, dia mewakili orang-orang yang memilihnya. Begitu pula pembantu-pembantu presiden, begitu pula para alim ulama, begitu pula mereka-mereka yang diberikan kelebihan harta. Semua amanat bukanlah kebanggaan. Dan kelak satu hari amanat ini harus kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masa-masa muda yang berlalu, kesehatan, kekuatan, ketampanan, kecantikan, kemana perginya bersama perjalanan waktu? Bukankah waktu memerah sari-sari kehidupan kita, lalu ampasnya ditinggalkan bagi kita semua? Oleh karena itu, siapa-siapa yang ingat bahwa dirinya akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan amalnya, baik yang sekecil-kecilnya maupun yang sebesar-besarnya, niscaya dia tidak akan bicara atau berbuat sesuatu yang tidak akan ditanggungjawabkan di hari akhir nanti. Oleh karena itu kita, baik para pemimpin, rakyat, wakil rakyat, harus bekerja sama dan saling mengingatkan. Bila kita menjumpai pemimpin yang salah, ingatkan, ittaqillah, kamu akan berdiri di hadapan Allah dan kamu akan ditanya tentang rakyatmu, tentang amanat yang berada di atas pundakmu. Seperti Khawlah bintul Hakim, seorang wanita. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sedang berjalan, Khawlah langsung hadirin sekalian menghentikan dirinya. Apa yang diucapkan? Dia memanggil namanya untuk mengingatkan dirinya. Ama tadhkuru ya Umar, apa kamu tidak ingat wahai Umar?
Dahulu kamu seorang musyrik, hidup dalam kejahiliahan yang gelap gulita. Kamu meneguk minuman. Kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Dan kamu juga menyembah berhala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kamu dengan hidayah yang diberikan kepadamu. Membimbingmu untuk beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, memperkenalkan tujuan hidupmu. Kemudian Allah memuliakan kamu dengan mengangkat kamu sebagai pemimpin yang memimpin kaum muslimin. Ingatlah semua ini. Kamu kelak akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala mempertanggungjawabkan amal perbuatanmu. Tubuh beliau langsung bergetar penuh rasa takut. Membayangkan bahwa dirinya, hadirin sekalian, kelak akan berdiri di hadapan Allah bukan hanya mempertanggungjawabkan tentang diri keluarganya, tapi tentang rakyatnya. Oleh karena itu setiap pemimpin setiap hari dia harus bercermin. Lalu berkata kepada dirinya, ingat, kamu hanya seorang yang sedang menerima amanat. Hidupmu singkat dan pendek. Kelak kamu akan berdiri bertanggung jawab di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka bapak ibu terhadap siapapun jangan gentar. Ingatkan orang-orang yang lupa. Luruskan orang-orang yang bengkok. Jangan kita memandang kekayaan, jabatan, kedudukan sebagai sesuatu yang besar. Orang yang selalu mengucapkan Allahu Akbar, orang yang hatinya meresapi kebesaran dan keagungan Allah akan melihat dunia ini kecil. Apalagi dibayangkan dengan akhiratnya, satu harinya sama dengan 1000 tahun dalam hitungan dunia. Apakah artinya hidup 10-20 tahun dalam kesenangan yang semu dan palsu, lalu harus dilalui adab-adab yang penuh penderitaan di hari akhir nanti. Saya ingat, dan bapak-bapak ibu juga semua ingat akan firman Allah dalam suratul Kahfi yang sering kita baca. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dalam surah apa Ibu? Sesungguhnya harta benda, demikian pula anak-anak, hanyalah merupakan hiasan dalam kehidupan dunia. Pakaian yang ibu pakai saat ini, kendaraan yang ibu tumpangi, suami ibu yang ibu banggakan, jabatan maupun kedudukannya. Begitu pula anak-anak yang betul-betul menjadi kebanggaan kita. Satu tamat dari Amerika, satu tamat dari Inggris, satu tamat dari Australia, satu lagi menjadi seorang pejabat yang terkemuka. Semua ini hanya hiasan dunia sesaat. Begitu bapak ibu meninggal dunia, pakaian dan kebanggaan yang biasa bapak ibu gunakan dan kenangkan semua dilucuti. Dari seorang yang tadinya berbicara dengan penuh kebanggaan, menguasai disiplin pengetahuan yang bermacam-macam, tangannya di saat menulis dan menggurat, bank akan mengeluarkan, hadirin sekalian, sesuai dengan apa yang diminta. Demikian pula anak-anak yang berpakaian indah, berpendidikan tinggi, masing-masing memilih kendaraan pribadi dengan istri kebanggaannya. Ternyata itu semua hanya kenikmatan sesaat. Apa artinya semua ini di saat bapak ibu dibaringkan dalam liang lahat yang sempit, menggunakan beberapa helai kain kafan, bantal-bantal yang empuk, spray-spray yang halus, digantikan dengan tikar. Bahkan terkadang dibaringkan dengan kafan tanpa alas, bantal digantikan dengan gundukan-gundukan tanah. Wajah ibu dibalikkan menghadap ke lahat dengan kain kafan di bahagian muka yang dibuka. Kemudian papan-papan lahat yang tak terserut menjadi penutup atap rumah ibu pada saat itu. Kalau ibu hidup di dunia 70-80 tahun, ibu akan tinggal di sana mungkin lebih lama lagi sebelum hari kebangkitan yang akan menentukan nasib kita semua.
Lalu gundukan-gundukan tanah diaurkan di atas tubuh kita. Tak lama kemudian, tukang penggali kubur menginjak-injak tanah di atas tubuh kita. Kemana kebanggaan kita? Nama, harga diri, kesombongan yang selama ini kita banggakan dalam kehidupan dunia. Ternyata penggali makam dengan hari ini sekalian tanpa memperdulikan harga diri kita, kehormatan kita, menginjak-injak tanah di atas tubuh kita. Air mata kesedihan bercucuran dari keluarga maupun teman. Tanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian kepada mereka, sebenarnya siapa yang kalian tangisi? Apakah yang meninggal dunia yang kalian tangisi? Apakah diri kalian yang kalian tangisi karena ditinggalkan orang yang kalian cintai? Tapi ternyata usia tangisan ini paling hanya beberapa hari. Bahkan pada masa-masa berkabung, teman dari almarhum berdatangan, berkabung, berbelasungkawa kepada kita, menghibur, mendoakan agar kita bersabar. Bahkan silih berganti berdatangan. Lalu tanya, siapa yang menghibur kita dalam kubur kita? Siapa yang datang berkunjung? Siapa yang mendoakan kita? Perhatian semua tertuju pada yang hidup. Sedangkan yang terkubur kemana? Semua yang pernah dimiliki, baik dia seorang kepala negara, baik dia seorang wakil rakyat, baik dia seorang konglomerat, kemana perginya Onassis? Kemana perginya orang seperti Steve Jobs yang usianya masih muda seusia saya, ketika sedang berkumpul bersama temannya untuk mengembangkan Apple, tahu-tahu tersungkur jatuh meninggal dunia. Kemana perginya para pembesar-pembesar yang pernah hari ini sekalian berkuasa baik di negeri kita maupun negara yang lain? Kemana perginya Bung Karno? Kemana perginya Bapak Presiden Soeharto? Kemana pula perginya Bapak Presiden Gus Dur? Apakah semua ini tidak menjadi pelajaran bagi orang yang berkuasa sekarang? Apakah semua ini tidak menjadi peringatan? Mereka-mereka yang telah turun menyesal kenapa dulu mereka tidak pergunakan kesempatan untuk mengerjakan karya-karya besar yang akan dapat mereka bawa ke hadapan Allah. Yang akan membebaskan mereka dari cacian, makian, kehinaan, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhir. Tujuan jelas tapi pernik kehidupan, demikian pula bujuk rayu syaitan dan hawa nafsu ini condong ke arah yang tidak-tidak, yang memalingkan kita dari tujuan kita. Maka tak heran Yusuf alaihi salatu wassalam mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Bukan aku yang mampu untuk memperbaiki jiwaku, yang membebaskan jiwaku dari pengaruh godaan syaitan. Sesungguhnya hawa nafsu ini luar biasa, selalu mengajak kepada kebebasan, keliaran, kebrutalan, kepada hal-hal yang buruk. Kecuali yang mendapatkan rahmat dari Tuhanku, yang kembali kepada Allah, yang ingat kepada Allah, yang merendah di hadapan kebesaran keagungan, yang mengikuti petunjuk-petunjuknya, yang berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk, yang selalu ingat kepada hari akhir. Mereka lah orang-orang yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah bersama-sama kaum muslimin dan kaum muslimat, baik pendengar radio Masjid Agung Sunda Kelapa ini, ingat, kita semua sebentar lagi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan kesempatan yang tersisa untuk mengerjakan amalan-amalan saleh yang diridhai Allah. Ingatkan suami kita untuk bertakwa kepada Allah, berusaha dari usaha yang halal, bertaubat dari kesalahan kita. Kalau ada yang haram yang menjadi bahagian milik kita, cepat-cepat kita keluarkan sebelum datang hisabnya di hari kemudian nanti. Begitu pula para suami, kembalilah kepada Allah, didik istri-istri untuk bertakwa kepada Allah, untuk selalu mengingat hari akhir, lalu bersama-sama mendidik anak-anak untuk bertakwa kepada Allah. Kalau kita menjumpai anak kita sakit, demam tinggi, kita akan bersedih, berduka, dan pilu. Bahkan kita berharap diri kita yang sakit asal anak kita sehat,
Apakah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tega menyaksikan anak dari bapak-bapak ibu menjadi penghuni api neraka? Menjalani siksanya, deritanya bukan hanya untuk setahun, 2 tahun, tapi untuk sepanjang masa. Maka Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungi, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Hidup kita ini amat berharga. Tapi harganya bukan dunia, bukan jabatan, bukan harta, bukan nama kosong. Tapi harga dari kehidupan kita yang sebenarnya adalah syurga yang Allah janjikan bagi orang yang bertakwa dan kebebasan dari azab api neraka. Maka bersabarlah untuk beberapa tahun. Bersabarlah dengan segala kekurangan yang kita hadapi, dengan cobaan yang kita derita, dengan cemohan makian yang kita dengar. Asal kita bersama Allah, di jalan Allah, hati kita akan tentram dan damai. Apa artinya kita bergelimangan, kesenangan dan harta, tapi hati kita penuh dengan kegelisahan, ketakutan dan keresahan. Jadi al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Harta, benda dan anak hanya merupakan hiasan dari kehidupan dunia ini. Begitu kita dibaringkan di liang lahat, anak kita menangis beberapa saat bersama pasangan hidup kita. Kemudian mereka mendapatkan kunjungan dari orang yang menghibur mereka. Tak lama kemudian mereka lupa kepada kita. Bahkan ada yang pada saat menyolatkan jenazah anaknya, ada yang pada saat menyolatkan jenazah orang tuanya, yang terbayang dalam benaknya harta warisan yang ditinggalkan untuk diri. Air mata bercucuran, air mata kegembiraan dan kesenangan, karena selama ayah ibunya hidup, dia hidup dalam kesempitan. Ayahnya terlalu mengekang, apa yang dia inginkan tidak dituruti, ayahnya sibuk dengan harta benda. Maka si anak berdoa agar orang tua mereka agar cepat diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada satu kejadian, anak dan istri berdoa bersama-sama agar ayah mereka cepat dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayahnya sibuk mengurus harta, setiap anak keluarganya meminta, ayahnya berkata, memangnya untuk siapa semua ini? Kalau bukan untuk kalian. Tapi dia sempitkan keluarganya sampai akhirnya si ibu mengatakan, ya Allah, berbelas kasihanlah kepada kami. Jangan kau panjangkan umur suami kami, agar dia tidak bertambah dosanya dalam kehidupan dunia. Kau cabut dirinya dalam keadaan seperti ini, lebih baik daripada kamu cabut dirinya di hari tua, menambah dosa dan beban hidup. Begitu dikabulkan permintaan istri dan anaknya, yang terfikir dalam benak mereka langsung, masing-masing bakal dapat berapa hari sekalian. Kemudian berfikir akan beli ini, akan beli itu. Ini yang saya sampaikan true story. Bayangkan coba. Oleh karena itu suami istri yang bekerja sama mendidik anaknya untuk bertakwa kepada Allah, menyayangi mereka, mencukupi kebutuhan mereka, tapi dalam iman dan takwa pada Allah. Pada masa hidupnya anak tersebut begitu rindu kepada kedua orang tuanya, memberikan perhatian penuh untuk mereka lebih daripada pasangan hidup mereka. Bahkan anak-anaknya selalu diingatkan untuk peduli terhadap kakek dan nenek mereka. Begitu mereka pergi, kehilangan tidak dapat digantikan walaupun dengan harta dan seluruh isinya. Oleh karena itu bapak-bapak ibu ingat, semua ini hanya kepalsuan, hanyalah permainan, kebohongan. Di saat seorang menjabat hadirin sekalian jenderal baik TNI maupun polisi, dengan seragamnya berjalan keluar penuh dengan wibawa, tapi di saat dibuka pakaiannya berganti dengan kaos oblong atau pakaian biasa, berjalan di ruah atau sedang menggunting rumput, kita lihat ternyata tidak berbeda antara dirinya dengan kita. Bahkan terkadang keadaannya lebih mengenaskan. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Coba buka pakaian seragam ini, atau coba lepaskan sesaat jabatan yang kita miliki. Coba Anda pandang diri Anda dari hadapan cermin, Anda akan melihat betapa mengenaskan keadaan Anda. Kecuali bila Anda selalu ingat kepada Allah dan bertakwa kepadanya, di dunia Anda akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan sebutan yang baik. Begitu pula di hari akhir. Tilkal jannatu, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin.
Allah menunjuk kepada kehidupan akhirat dengan mempergunakan tilka yang artinya itu untuk menunjukkan ketinggian dan keagungan. Coba kalian pandang kehidupan akhirat yang kami sediakan bagi orang-orang yang tidak menginginkan kecongkakan, kesombongan di atas muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, pada akhirnya kemenangan, kesudahan akan diraih untuk orang-orang yang bertakwa. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat, sedangkan amal-amal saleh yang kita tuju dan harapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi pendamping yang terus mendampingi kita dengan kekal dalam kehidupan dunia, dalam kubur kita, pada saat kita dibangkitkan, bahkan pada saat detik-detik sakaratul maut. Kalau ibu dan bapak termasuk orang yang banyak mengerjakan amal-amal saleh dan selalu ingat Allah, begitu datang jemputan, bapak ibu tidak akan bergelisah dan tidak akan merasa takut. Malaikat datang dengan kabar gembira. Taman-taman surga akan dipertunjukkan pada saat tersebut. Hingga pada saat detik-detik sakaratul maut, orang yang beriman tak akan merasa duka, takut maupun sedih. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Amal-amal saleh yang kekal dan abadi ini, yang kita lakukan dengan mengharapkan keridhaan Allah, dia jauh lebih baik ganjarannya. Demikian pula harapannya bagi kita semua. Oleh karena itu ada orang yang kita jumpai pada saat akan meninggalkan dunia dengan senyum. Dia memberikan wasiat pada keluarganya. Dia mengatakan, beberapa saat lagi saya akan pergi. Sekarang telah tiba di dengkul saya. Dia mengatakan, sekarang sudah tiba di sini. Saya ucapkan selamat berpisah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Aku akan menghadap ke hadapan Allah, berjumpa dengan para kekasih. Dia hembuskan nafasnya dengan tenang tanpa penderitaan. Tapi ada lagi yang meninggalkan dunia dengan ketakutan, keresahan, kegelisahan, penyesalan. Kenapa dia habiskan waktunya hanya untuk kesenangan dunia sesaat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, coba bertanya pada diri sendiri. Bagaimana bila hari ini atau esok datang jemputan tersebut? Sudahkah kita siap untuk menyambutnya? Oleh karena itu jangan tergiur, terpedaya oleh kehidupan dunia, baik itu jabatan, baik itu harta, baik itu nama, kebesaran, atau titel dan jenjang akademisi ini. Tidak berguna semua ini, kecuali yang kita pergunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ketika kami melenyapkan gunung, gunung-gunung tercabut dari akar-akarnya, kemudian ditumbuhkan satu dengan lainnya, semua gravitasi lenyap dan hilang, maka terjadilah kehancuran secara total dan massal. Kemudian lahirlah kehidupan baru di atas dataran yang terbentang luas yang akan menampung umat manusia. Tidak terdapat lagi dataran tinggi maupun rendah. La tara fiha iwajan wala amta. Ketika kami lenyapkan gunung-gunung dan engkau akan menyaksikan semua manusia, dari mulai kakek kita hingga manusia yang terakhir berkumpul bersama-sama, nampak dengan jelas. Wa hasyarnahum, kami himpun mereka, falam nughadir minhum ahada, satu pun dari mereka tidak ada yang kita tinggalkan. Wa uridu ala rabbika saffal laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Dan mereka semua dihadapkan ke hadapan Tuhanmu, berbaris-baris, rombongan demi rombongan dihadapkan ke hadapan Allah. Masing-masing membawa amal mereka. Tidak ada satu pun hadirin sekalian amal mereka yang terabaikan walaupun sebesar dzarrah. Dzarrah hadirin sekalian pada masa dahulu kala merupakan satu kata yang mengungkapkan hal yang kecil, bahkan terkadang digunakan untuk sesuatu yang tampak pada abu-abu halus yang masuk ke dalam kamar kita pada saat sinar matahari sedang bersinar. Matahari bersinar, kita lihat di tengah-tengah cahaya tersebut ada abu-abu halus yang bernama haba atau dzarrah. Kalau sekarang dzarrah dikenal dengan kata atom.
Timbangan Allah tidak seperti timbangan kita. Sebesar zarrah yang begitu kecil akan membuat timbangan amal Allah bergetar. Coba bayangkan, banyak hal yang kita sepelekan dan kita pandang kecil. Di hari kemudian nanti, baik itu kebaikan, keburukan, akan terlihat dalam timbangan amal kita. Wa uridu ala rabbika saffa, dan mereka semua dihadapkan di hadapan Tuhanmu berbaris-baris. Pada saat itu hadirin sekalian, terdengar seruan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian datang ke hadapan kami saat ini sebagaimana pertama kali kalian dulu kami ciptakan. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida, tapi kalian semua beranggapan bahwasannya tidak akan ada hari perjumpaan ini. Banyak orang meyakini akan ada hari akhirat, tapi mereka tidak beramal untuk akhirat mereka. Mereka hanya bekerja untuk dunia mereka. Walaupun mereka tahu, tapi pengetahuan yang sama sekali tidak mengerem dirinya dari perbuatan-perbuatan nista, dan tidak mendorong dirinya untuk mengerjakan amalan-amalan soleh. Maka pengetahuan ini kelak akan menjadi hujjah Allah untuk menghukum dan menyiksa dirinya. Wa wubi'al kitab, tahu-tahu Alkitab yang berisikan catatan amal kita diletakkan di hadapan kita. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Maka diletakkanlah Alkitab yang kita isi dengan tangan kita sendiri. Pada saat itu engkau akan menjumpai orang-orang yang durhaka, yang bergelimangan kejahatan, yang hidup lupa kepada Allah dan hari akhirat. Mereka-mereka yang tidak menjalankan amanat Allah Subhanahu wa taala, mereka bergetar penuh rasa takut. Wa yaquluna ya wailatana, dan mereka berkata, aduhai betapa celakanya kami. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mengapa kitab ini ternyata mencatat segala sesuatu, tidak meninggalkan hal yang kecil maupun yang besar, melainkan semua tercatat terkumpul di dalamnya. Mereka menjumpai semua amal-amal pekerjaan mereka hadir di hadapan mereka, dan Tuhanmu sedikit pun tidak menzalimi hamba-hambanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada saat kita berbicara, pada saat kita melihat, mendengar, pada saat kita bertindak, semua ini akan kembali kepada kita semua. Ini yang membuat para nabi, para rasul dan orang-orang yang soleh, hati mereka penuh rasa takut. Di malam hari mereka menangis merintih, di siang hari mereka berhati-hati dan berjaga-jaga. Tapi sebaliknya mereka orang-orang yang lupa dan lengah, mereka menganggap kehidupan ini permainan, senda gurau. Bahkan yang mereka permainkan bukan hanya kehidupan dunia ini, sampai agama Allah pun dijadikan permainan. Kita jumpai di televisi, di majelis-majelis ta'lim kita jumpai badut-badut berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya sebagai permainan. Padahal ini merupakan perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam suratul An'am, wa dzalil ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharrathumul hayatud dunya wa dzakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi' wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha ulaika alladzina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin lahum adzabun alimun lahum syarabun min hamimin wa adzabun alimun bima kanu yakfurun. Dalam suratul An'am ini Allah mengingatkan dan tinggalkan, jauhi mereka-mereka orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau. Berikan peringatan dengan Al-Quran bahwa perbuatan-perbuatan seperti ini dan pelaku-pelakunya akan diharamkan, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Dan pada saat itu tidak akan ada seorang pun penolong atau pemberi syafaat yang kuasa untuk memberikan syafaat kepadanya. Bahkan wa in ta'dil kulla adlin la yu'khadh minha. Kalau dia ingin menebus dirinya dengan tebusan apapun, Allah tidak akan menerima daripadanya. Mereka lah orang-orang yang telah diusir dari rahmat Allah, diharamkan dari ampunannya, diharamkan dari syurganya dengan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan menjadikan agama Allah sebagai permainan. Bagi mereka Allah sediakan cairan yang panas mendidih yang mereka akan minum dan azab yang pedih disebabkan karena kekafiran mereka. Coba saksikan televisi kita. Menyajikan badut-badut yang menyampaikan agama Allah dengan penuh permainan. Menjadikan kita bahan tertawaan di hadapan orang-orang di luar Islam. Membuat orang berani terhadap larangan-larangan Allah. Membuat orang juga hari ini sekalian berani mengomentari agama Allah dengan komentar-komentar yang penuh dengan ejekan dan poyokan. Sampai pada akhirnya yang bukan dari agama menjadi agama. Sedangkan agama hilang dari kehidupan kita. Padahal Allah mengutus Rasulnya sebagai rahmah lil alamin. Allah menjadikan umat Nabi kita sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi umat manusia. Tapi saksikan apa yang terjadi pada saat ini. Rahmat dan keberkahan Allah angkat dari kehidupan kita. Berganti dengan pertentangan, perselisihan. Kita sebagai mayoritas di negeri kita, tapi kita hanya sebagai tamu-tamu dan orang-orang asing. Sedangkan pekerja-pekerja kita dijadikan sebagai buruh-buruh outsourcing di perusahaan-perusahaan mereka. Tidak peduli terhadap nasib mereka, pendidikan anak mereka, kesehatan mereka. Mereka lebih rendah daripada apa hari ini sekalian? Daripada seekor keledai. Keledai diberikan makan dengan cukup, sedangkan buruh-buruh kita tidak mampu untuk mencukupi keluarga mereka. Saksikan negara kita yang kaya raya dengan berbagai macam sumber kekayaan alam. Tapi ternyata rakyatnya yang paling diharamkan dari nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Segelintir manusia menikmati kekayaan yang melimpah ruah. Tapi karena kedekatan mereka dengan kekuasaan, mereka dapat hari ini sekalian melakukan apa yang mereka inginkan. Bahkan kedekatan mereka dengan wakil-wakil rakyat, mereka dapat menggolkan undang-undang yang memproteksi usaha mereka, bisnis mereka, melindungi kepentingan mereka. Begitu pula menyedihkan kalau sampai TNI kita, kepolisian kita pun dimanfaatkan untuk kepentingan mereka dan bekerja sama untuk menyempurnakan penderitaan bangsa kita dan rakyat kita. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan para pemimpin yang terpilih ini sadar bahwa hidup mereka singkat dan pendek. Sadar yang di pundak mereka adalah amanat. Dan mereka sadar bahwa mereka akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tak ada seorang pun yang kuasa untuk melindungi mereka. Maka kita berharap TNI kita menjadi betul-betul hari ini sekalian pelindung negara kita, penjaga kesatuan NKRI kita. Kepolisian kita betul-betul menjaga seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan mereka. Baik dia seorang anak pejabat tinggi negara, bila dia bersalah dia harus menerima hukumannya. Biar dia seorang anak, seorang ulama, seorang kiai, bahkan anak kepala negara. Di hadapan hukum sama, itu hari ini sekali merupakan keadilan sosial yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk ditegakkan. Oleh karena itu ada seorang hari ini sekalian melanggar di satu arena parkir. Kemudian diangkut oleh Dishub. Dengan marah dia memukul hari ini sekalian petugas tersebut. Kita lihat arogansi mulai muncul. Dan ini bukan hanya terhadap mereka. Kita juga terkadang kalau sudah menikmati jabatan, anak kita, keluarga kita berbuat semena-mena seperti ini. Oleh karena itu, hukum harus berlaku untuk siapapun juga, baik dia anak kepala negara, wakil presiden, begitu pula pejabat tinggi negara, wakil rakyat, begitu pula anak gubernur, wali kota, anak ustadz, hukum terhadap mereka tidak berbeda sama sekali. Dan kita harus betul-betul menikmati kemerdekaan kita yang Allah berikan. Kemerdekaan kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai orang-orang yang beriman. Kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan perjuangan orang-orang tua kita. Oleh karena itu baik dia presiden, wakil presiden, menteri, wakil rakyat,
gubernur, wali kota, siapapun yang bersalah, wajib hukum ditegakkan atas dirinya. Tanpa pilih kasih, tanpa pilih bulu. Kira-kira Bapak Ibu setuju apa tidak? Harus kita perjuangkan. Dan kita harus berikan contoh pada keluarga kita di rumah. Keadilan kita biasakan pada anak kita, pada keluarga kita. Kalau kita menuntut keadilan pada orang lain, tapi kita tidak mulai dengan diri kita, keluarga kita, maka ini semua merupakan kebohongan. Saya terkenang kepada seorang, hadirin sekalian, pahlawan di Amerika, yang jarang disebutkan dan diceritakan. Ketika dia membuka satu wilayah dan daerah, dengan jerih payahnya usahanya, kebetulan daerah tersebut cukup, hadirin sekalian, kaya. Lalu mafia-mafia di Amerika pada saat itu yang menguasai wilayah-wilayah yang cukup kaya, ingin mengambil alih wilayah tersebut. Dengan paksa, dengan bujukan, tidak berguna, sampai akhirnya mereka membunuh salah satu keluarganya untuk mengusir orang ini agar tidak betah. Sedangkan pada saat itu, syarif dan anggota kepolisian tidak berdaya di hadapan mafia-mafia yang berkuasa. Akhirnya orang ini berjuang untuk kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan saudara-saudaranya yang berada di bawah kekuasaan mafia. Mulai dia keluar, dia melakukan penembakan satu persatu terhadap para mafia tersebut yang berbuat sewenang-wenang. Sampai dia berhasil membebaskan, hadirin sekalian, dengan usaha dan perjuangannya, kemudian dia menyerahkan dirinya untuk menerima hukuman mati atas perbuatan. Ketika dia akan menjalani hukuman mati, dia mengatakan setiap orang menginginkan keadilan, tapi sedikit orang yang siap berkorban demi keadilan. Setiap orang menginginkan keadilan, tapi sedikit yang siap berkorban demi keadilan. Kalau kita selama ini rakyat hanya menjadi kendaraan untuk mengangkat seseorang sebagai pemimpin atau wakil rakyat, setelah mereka naik tidak ada kontrol terhadap mereka, berarti kita ini merupakan budak-budak, bahkan lebih hina daripada budak. Ini merupakan negara besar, bangsa yang besar, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita membiarkan mereka-mereka yang merusak negeri kita ini, yang rela menjadikan diri mereka sebagai boneka-boneka asing, bermain-main sesuka hati mereka untuk menyengsarakan bangsa kita. Oleh karena itu kita harus bersatu, harus bekerja sama, menjaga, melindungi keutuhan negeri kita, mensyukuri nikmat Allah dengan bertakwa kepada Allah. Kemudian kita membiasakan keadilan dalam kehidupan rumah tangga kita. Masyarakat kita, jangan kita biarkan yang mungkar berlangsung. Kita berpangku tangan dengan alasan yang penting jalan sendiri-sendiri. Tidak mungkin. Kita manusia yang bermasyarakat. Apa yang terjadi di luar dari perbuatan yang tidak benar, kalau kita diamkan akan masuk ke rumah kita, akan merugikan bangsa kita seluruhnya. Oleh karena itu para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berharap betul-betul bangsa kita ini menjadi bangsa yang betul-betul beriman kepada Allah, bertakwa dan berwibawa. Seorang pemimpin yang dipilih tidak merasa bahwa dia memilih dirinya atau dia mengangkat dirinya atau dia merasa, hadirin sekalian, rakyat berhutang kepadanya. Tapi dia merasa bahwa ini amanat yang berada di atas pundaknya. Jadi kita doakan para pemimpin kita di atas, demikian pula wakil rakyat, agar mereka dapat menjalankan amanat Allah dengan sebaik-baiknya. Saling mengingatkan di jalan Allah. Dan kita juga jangan berdiam. Kita juga hadirin sekalian mengingatkan para pemimpin kita di saat lupa. Mungkin di antaranya ada suami ibu-ibu yang menjadi pemimpin. Saya nggak tahu ibu sekalian, atau kerabat bapak-bapak, ingatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah. Jangan kita datang memberikan selamat, Anda telah terpilih menjadi menteri atau menjadi wakil rakyat. Apa yang mau diselamatkan, kerjanya belum kelihatan. Saya heran orang syukuran karena diangkat menjadi menteri, syukuran hadirin sekalian karena diangkat menjadi presiden atau wakil presiden. Apa yang mau disyukuri? Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ketika diangkat menjadi Amirul Mukminin, langsung hadirin sekalian tubuhnya menjadi lunglai, lesu, kehilangan gairahnya. Dia kembali ke rumahnya, menjumpai istrinya Fatimah. Dia berkata, wahai Fatimah, aku telah menerima tanggung jawab yang besar. Yang tadinya Umar berpakaian baik, berdandan dengan baik, aroma yang semerbak.
Tahu-tahu dia berkata pada istrinya, saya berikan kamu tawaran dan pilihan. Kamu tetap mendampingi saya, tapi kamu kembalikan perhiasan harta yang kamu miliki ke Baitul Mal. Demikian pula saya. Kita hidup sederhana untuk memegang, menjalankan amanat Allah dan membebaskan tanggung jawab kita di hari kemudian nanti. Atau kamu tetap dengan kekayaan yang kamu miliki, tapi kita berpisah terlebih dahulu. Agar hidupmu tidak menjadi beban buat saya, menjadi perintah bagi saya untuk melayani rakyat. Apa jawaban Fatimah? Dia mengatakan, dunia dan seluruh isinya saya tidak akan tukar dengan engkau. Allah kasih mereka langsung hari ini sekali hidup sederhana, menjaga kebersihan diri mereka. Mereka hidup menghabiskan waktu mereka melayani masyarakat. Hanya dalam waktu singkat mereka memimpin, tapi keadilan ditegakkan. Dan mereka bebas dari tanggung jawab di hari kemudian nanti. Oleh karena itu kebiasaan mengucapkan selamat atau mengadakan syukuran karena diangkat menjadi seorang pejabat harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Di samping menghabis-habiskan uang membuat pejabat lupa akan tanggung jawabnya. Tapi diadakan acara, kita doakan agar mereka betul-betul dapat menjalankan amanat Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan mereka, kita betul-betul sadarkan mereka, dan di saat mereka lupa kita pun dapat memberikan peringatan kepada mereka baik melalui surat langsung, melalui surat kabar, melalui media, dan ini merupakan kewajiban para ulama yang paling utama. Oleh karena itu saya tidak mau sama sekali terlibat dalam permainan politik, dukung-mendukung. Saya ingin betul-betul bebas dan menyampaikan peringatan kepada siapapun termasuk kepada diri saya sendiri. Karena di saat datang hari akhirat tidak ada satupun yang dapat memberikan bantuan kepada kita. Tidak akan ada orang yang mewakili kita, tapi kita berhadapan langsung dengan tanggung jawab dan amal perbuatan kita. Oleh karena itu sungguh rugi orang yang mengharapkan sesuatu karena kedekatan dengan para pejabat dan konglomerat yang dikasih paling yang berjatuhan dari meja mereka, sisa-sisa dari makanan mereka. Kalau dia seorang ulama, maka tanggung jawabnya akan lebih besar lagi. Karena seharusnya dia memberikan peringatan, justru dia ikut bersama mereka. Tugas para ulama memberikan peringatan, memberikan nasihat, agar mereka betul-betul sadar dan tidak membiarkan syaitan menghanyutkan mereka. Demikian pula rakyat kita, bangsa kita, kalau ingin bangkit, ingin maju, ingin menikmati rahmat dan karunia Allah, jalan satu-satunya bertakwa kepada Allah dan mengajak umat dan bangsa kita untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan insya Allah harga bahan bakar akan turun. Bukan 9 ribuan, bukan 6.500, mungkin kita bisa beli bahan bakar dengan harga 500 rupiah. Betul-betul mata uang kita akan meningkat. Kemudian etos kerja kita, ini betul-betul janji Allah. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Walau annahum aqamut taurata wal injila wama unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Kalau para ahli kitab, kita juga termasuk ahli kitab. Dulu mereka mau menegakkan Taurat dan Injil dan apa yang Allah turunkan kepada mereka, niscaya kami akan hapuskan dosa-dosa mereka dan masukkan mereka ke dalam taman-taman syurga. Apabila ahlul kitab mau menegakkan hukum Allah, baik Taurat, Injil dan apa yang Allah turunkan kepada mereka, kami akan membuat mereka menikmati nikmat Allah yang kami pancarkan baik dari bumi maupun dari apa? Dari langit. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita ini luar biasa. Sering saya katakan Kuwait, Saudi Arabia punya minyak. Kita punya minyak enggak? Kita pernah menjadi anggota OPEC enggak? Tapi karena kita khianat, sekarang minyaknya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk tidak memancar. Menunggu orang-orang yang beriman bertakwa, Allah akan pancarkan kembali lebih deras dari sebelumnya. Kita punya hutan, Saudi, Kuwait punya hutan. Punya hutan enggak? Kita punya hutan, punya daerah yang begitu subur, punya sungai yang begitu banyak. Saudi punya sungai? Punya daerah yang subur. Kenapa harus kirim TKW ke Saudi Arabia? Kenapa harus kirim buruh-buruh kita ke Malaysia atau ke Saudi Arabia? Memangnya hanya Malaysia yang punya perkebunan sawit, kita nggak punya? Uniknya perkebunan sawit kita di Sumatera, di Kalimantan, bukan milik kita, tapi milik asing. Kita hanya sebagai buruh-buruh. Seharusnya kita menjadi pemilik.
Kita bisa undang orang dari Saudi untuk kerja di negeri kita, bukan kita kirim pekerja kita ke Saudi Arabia. Kira-kira kita ini orang-orang yang punya kehormatan tidak? Wanita kita berangkat ke Saudi Arabia bekerja, pulang dari sana merokok, ngomongnya kotor, kasar, jauh dari kesantunan. Coba bayangkan. Kemana kesantunan bangsa kita? Kemana hari ini sekalian sila-sila bangsa kita yang diawali dengan ketuhanan Maha Esa? Keadilannya. Sila jangan hanya sekedar menjadi apa? Dasar negara kita, tapi betul-betul dihayati. Dan kelima sila ini baru akan dapat diterapkan kalau ada ruhnya. Kalau ada ruhnya. Ruhnya adalah iman kepada Allah dan hari akhirat. Baru dia merasa yang akan meminta pertanggungjawaban kita adalah Allah. Tadi malam sepoi-sepoi saya dengar lagu Padamu Negeri Kami Berbakti. Dari mulai kecil saya nyanyikan lagu ini dulu. Tapi kok negara kita semakin hari semakin hancur. Akhirnya saya sadar pantas karena kebaktian kita untuk negeri. Negeri nggak mampu untuk meminta pertanggungjawaban dari mereka-mereka yang berbuat salah. Betul dari sekalian. Seharusnya kita berbakti untuk Allah demi negara dan bangsa kita. Kepada Allah kami berbakti. Karena takut kepada Allah kita berjuang untuk menjalankan amanat kita. Jadi pantas selama bertahun-tahun negeri kita tidak pernah mengalami perbaikan. Karena walaupun negeri kita digasak, digarong, dikhianati, negeri nggak mampu untuk berbuat apa-apa. Betul nggak hadirin sekalian? Jadi kita berharap betul-betul kita menjadi bangsa yang besar, beriman, bertakwa. Kita tidak ingin Islam identik dengan teroris, Islam dengan arogansi, Islam dengan kesombongan, tapi Islam dengan keadilan. Baik dia orang Indonesia asli ataupun Indonesia keturunan Tionghoanya, Arabnya, di hadapan hukum sama. Bahkan wali kotanya, gubernurnya salah juga harus hadirin sekalian diingatkan. Dan saya jumpai gubernur kita Ahok ini sering kata-katanya kasar. Kata-katanya tidak senonoh, memancing emosi dan menyakiti perasaan banyak orang. Ini harus dihindari, harus dijauhi, kalau tidak karena percikan-percikan api nanti apinya kalau menyala membakar kita semua. Oleh karena itu dari mimbar ini saya ingatkan Ahok, jaga mulut Anda, jaga sikap Anda. Orang menegakkan keadilan, kebenaran tidak identik dengan mempergunakan kata-kata kasar dan sikap-sikap yang tidak benar. Oleh karena itu Rasul diperintahkan untuk berdakwah dengan hikmah dan mau'idhah. Sikap kasar tidak identik dengan apa? Dengan kebenaran. Kita bisa sampaikan kebenaran, bisa bertindak benar dengan sikap yang baik dan santun. Dan tidak menyakiti perasaan orang. Apalagi berhubungan dengan nilai-nilai Islam, hati-hati. Kalau sampai ini disentuh, nanti akan mengakibatkan kalau api menyala, orang tidak akan mampu untuk memadamkan. Wal'iyadzubillah. Jadi dalam hal ini, bersama-sama para jamaah sekalian kita menunjukkan keprihatinan kita. Mudah-mudahan pemerintahan kali ini lebih baik dari sebelumnya. Siapa saja yang bersalah dari mereka harus ditindak segera, jangan berlarut-larut sampai sekarang tidak terlihat sama sekali para pelaku kejahatan baik di Senturinya, BLBI-nya sampai sekarang. Tidak ada satupun dari mereka yang dihukum diadili, paling hanya kelas-kelas teri, sepat, betok itu yang diadili hadirin sekalian, kelas-kelas kakapnya sama sekali tidak apa? Tidak terlihat. Jadi kita berharap betul-betul hukum berlaku ke atas, berlaku ke bawah. Baik terhadap orang yang berasal dari partai Islam maupun partai bukan Islam, hukum berlaku untuk mereka semuanya. Kita menginginkan kebaikan untuk kita semua. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya sampaikan mungkin dengan ungkapan yang lebih keras sedikit, karena saya lihat udah terlalu adem keadaan kita. Terlalu adem, kita sudah hanyut dengan berbagai macam hadirin sekalian suasana humor dan mendengarkan badut-badut berbicara merusak agama kita. Kita berharap Bapak Ibu sekembali dari sini, mari kita berniat untuk kembali kepada Allah, memperbaiki hidup kita, mempersiapkan bekal kita, dan mulai kita membiasakan kebenaran, keadilan dalam rumah kita. Kalau ada harta kita yang haram, cepat-cepat keluarkan, kembalikan ke rakyat. Kalau yang halal, hendaklah betul-betul kita memohon untuk memberkahinya, usahakan dengan sebaik-baiknya. Jangan dibuang-buang untuk pesta perkawinan, untuk ulang tahun. Saya kawinkan anak saya undang hanya beberapa orang aja. Saya umumkan di majelis taklim, doakan, selesai. Saya nggak mau ibu-ibu nanti akhirnya sewa mobil, kemudian jahit pakaian, siapkan kado buat Pak Ustadz, 10.000 nggak enak, akhirnya memaksakan suami yang gajinya 2 juta,
Keluar untuk perkawinan para ustadz 1,5 juta, tinggal 500.000 buat makan. Bagaimana nggak berkorupsi? Orang kawin yang penting bagaimana hari ini sekalian pasangan suami istri bisa apa? Bisa menjalani kehidupan dengan baik. Nah, uang ibu 10 juta daripada buat foya-foya, buat modal. Bikin nasi goreng, bikin warteg, bikin gado-gado, betul nggak? Mending mana? Buat modal apa buat minta-minta? Oleh karena itu kita ingin perkawinan, insya Allah siapa yang mau kawin di Sunda Kelapa, kita mulai. Ibu bawa anak ibu, bapak bawa, kita nikahkan di sini, pulang undang berapa orang. Nah, uangnya hasil yang dikumpulkan untuk modal. Jangan buang uang yang halal kecuali di tempat yang diridhai Allah Ta'ala. Jadi ulang tahun, pesta-pesta yang buang-buang uang, perkawinan yang berlebih-lebihan, mendingan uangnya ibu belikan rumah buat anak ibu, berikan modal. Setuju nggak ibu sekalian? Keluhan orang bilang, kita sih mau Ustaz, cuma ibu-ibu yang nggak mau. Saya bilang ibu-ibu buktiin bahwa ibu-ibu yang mau. Setuju nggak ibu sekalian? Mudah-mudahan dapat kita laksanakan insya Allah, dan para ustadz memberikan contoh yang baik, pejabat-pejabat juga begitu. Menikahkan anaknya sederhana. Ahmadinejad ketika jadi presiden, dia menikahkan anaknya, mengundang beberapa orang, makanan yang disediakan cuma buah, kue. Setelah selesai dia kembali melaksanakan apa? Tugasnya sebagai kepala negara, bukan berhari-hari. Bahkan di istana diadakan pernikahan. Istana merupakan apa? Milik negara. Kalau dia mengawinkan anak, nggak boleh di fasilitas negara. Cukup di rumah ala kadarnya. Jangan sampai menghalangkan tugas dia sebagai apa? Sebagai pejabat. Setuju nggak ibu sekalian? Sengaja saya selalu bicara pada ibu-ibu, karena orang bilang bapak-bapak tergantung ibu-ibu. Maaf sekalian, arti bapak, kalau ibu-ibunya mendorong, ibu-ibunya menyukai kebaikan, insya Allah bapak-bapaknya semua akan ikut. Termasuk saya itu. Termasuk juga saya. Kalau istri saya nggak memberikan dukungan kepada saya, nggak memberikan bantuan, nih saya semua usaha saya sia-sia. Kalau saya bilang kita adakan acara ala kadarnya, setuju. Yang penting dengan pasangan yang baik, tanpa berlebih-lebihan, kita nikahkan dengan sederhana. Saya punya anak, minta dilamarkan satu orang, langsung kita pergi melamar. Besok kita nikahkan. Sederhana. Enak gak kira-kira? Jangan sampai stres, ada lagi yang serangan jantung karena mengawinkan anaknya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wala minna wala alaina syaqiyan wala mahruma. Allahumma hdina wahdi wulata umurina, wa'inhum ya rabbana liiqamatil adli baina ibadik. Allahumma inna wa iyahum jami'an ala ta'atik wa dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wansurna ala a'daika wa a'daina waj'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudhillin waghfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.